Oke, sudah 30 yang nonton. Mari kita bahas ya. Ali lebih cermat daripada Budi, tapi lebih ceroboh daripada Denny. Mardi lebih cermat daripada Denny. Urutan dari yang paling cermat adalah, ini caranya bagaimana? Kita coba bikin arah ya, misalnya ke sebelah kanan itu lebih ceroboh, di sini ceroboh ya. Ceroboh, sini cermat. Ali lebih cermat daripada Budi, berarti di sini Ali ya. Kita taruh di tengah-tengah aja. Takutnya ada yang lebih cermat lagi. Lebih cermat daripada Budi gitu ya. Kemudian, tapi lebih ceroboh daripada Denny, berarti Denny lebih cermat daripada Ali ya. Berarti di sini Denny. Kemudian Mardi lebih cermat daripada Denny. Oh, berarti di sini Mardi. Oke, jadi urutannya adalah Mardi, Denny, Ali, Budi yang A. Oke. Gampang ya, teman-teman ya. Kita belajar dari yang gampang dulu. Soal berikutnya. Amri membeli baju dan sarung baru untuk lebaran. Dodo hanya membeli sarung baru. Harun membeli sama dengan Indra ditambah sepatu. Agung membeli celana, sarung dan peci. Sedangkan Indra membeli sama persis dengan Amri. Siapakah yang tidak membeli sarung baru? Oke, mari kita bahas satu persatu. Amri membeli baju dan sarung. Jadi saya tulis di sini Amri. Amri itu membeli baju dan sarung, di sini baju ya, baju dan sarung. Tulisannya jelek banget ya. Kemudian Dodo hanya membeli sarung baru, ini Dodo ya, kayak nama Ronaldo ya. Sarung, Dodo hanya membeli sarung. Kemudian siapa lagi? Harun membeli sama dengan Indra ditambah sepatu, berarti di sini Harun itu membeli sepatu dulu ya, karena Indranya itu belum tahu beli apa gitu. Kemudian Agung membeli celana, sarung dan peci. Di sini Agung gitu ya. Agung membeli celana, sarung dan peci. Kemudian siapa lagi? Sedangkan Indra membeli sama persis dengan Amri. Ya berarti di sini Indra ya. Indra membeli sama persis dengan Amri. Amri membeli baju dan sarung. Berarti Indra juga baju dan sarung. Baju dan sarung gitu ya. Sarung. Nah, Harun itu kan membeli sama dengan Indra ditambah sepatu. Berarti beli baju juga, beli sarung juga. Oke, maka jawabannya, siapakah yang tidak membeli sarung baru? Berarti tidak ada ya. Ya, Amri membeli sarung. Amri membeli sarung, Dodo membeli sarung, Harun membeli sarung, Agung membeli sarung, dan Indra membeli sarung. Oke, berarti jawabannya tidak ada. Beli sarung semua. Oke, semangat yang liar bisa sambil gogolehan. Oke, kita ke soal berikutnya. Anto berlari lebih cepat daripada Indra. Kakak berlari lebih lambat daripada Ivan. Ivan berlari lebih lambat daripada Rino. Indra berlari lebih cepat daripada Rino. Urutan yang benar mulai dari yang terlambat adalah ... Mari kita kerjakan. Pusing juga ya. Oke. Tapi kalau sudah dikerjakan sih saya yakin akan mudah. Oh kok cuma gitu doang gitu kan ya. Nah, ini kita tulis dulu kalimat yang pertama. Warnanya yang enak apa ya? Ungu enak gak ya? Ungu aja deh. Anto berlari lebih cepat daripada Indra. Berarti di sini saya tulis Anto itu lebih cepat daripada Indra. Kemudian kakak berlari lebih lambat daripada Ivan. Saya tulis di bawah aja deh. Di sini nih, kakak lebih lambat daripada Ivan. Berarti si Ivan itu lebih cepat ya daripada kakak.
Ya, sorry. Berarti di sini Ivan. Kemudian Ivan berlari lebih lambat daripada Rino. Berarti di sini ada Rino. Indra berlari lebih cepat daripada Rino. Oh, berarti di sini Indra itu lebih cepat daripada Rino gini ya. Kemudian urutan yang benar mulai dari yang terlambat adalah, berarti yang terlambat, awas ketukar. Berarti kakak Ivan, yang mana yang depannya kakak ada 2 Ivan, kakak Ivan, yang keduanya Ivan cuma 1. Berarti langsung saja kita jawab yang E. Oke. Kita ke soal berikutnya. Oke, aduh pusing juga ya. 3 tim pendaki harus dibentuk dengan masing-masing tim terdiri atas 3 orang. A harus berada dalam satu tim dengan D. B tidak boleh setim dengan G. Oh, saya terlalu cepat ya. Oke, maaf ya. Maaf. Oke, saya perlambat ya. 3 tim pendaki gunung harus dibentuk dengan masing-masing tim terdiri atas 3 orang. A harus berada dalam satu tim dengan D, B tidak boleh setim dengan G atau C tidak boleh dipisahkan dengan I, E dan H harus berada dalam tim yang sama dengan B, sedangkan F harus dipisah dengan A untuk tiap tim yang dapat dibentuk adalah ya nanti di akhir ada screenshot ya. 3 tim pendaki gunung harus dibentuk dengan masing-masing tim terdiri atas 3 orang. A harus berada dalam satu tim dengan D. Nah, kita terjemahkan dulu yang ini nih. A harus berada dalam satu tim dengan D. Berarti kita bisa eliminasi yang A-nya tidak dengan D. Berarti yang A-nya dengan D itu ada yang A ini ya, A dengan D. Yang B kan A, B, G. Berarti ini tidak memenuhi kaidah. Yang C, A, I, F. Berarti tidak memenuhi kaidah juga. Yang D bisa jadi A dan D, kemudian yang E juga bisa jadi A dan D. Kemudian B tidak boleh setim dengan G atau C. Ini B, I, H, kemudian yang langsung aja ke sini ya. B, E, H, E, H, B berarti bisa ya, 3-tiganya masih bisa kita pakai. Kemudian C tidak boleh dipisahkan dengan I, berarti C itu harus dengan I. Nah ini yang A itu, C-nya itu dengan I terpisah, berarti A juga kita eliminasi. Nah kemudian tinggal yang D, C-nya dengan I enggak. Ini apa? C tidak boleh dipisahkan dengan I. Oh ini dipisah ya C-nya ya. Berarti ini juga kita eliminasi. Nah yang ini C tidak boleh dipisah dengan I. Kemudian E dan H harus berada dalam tim yang sama dengan B. Nah ini sama. Sedangkan F harus dipisah dengan huruf A. Berarti F dan A harus terpisah. Maka jawabannya adalah yang E. Ada yang ditanyakan teman-teman? Kalau bukan matematika mah mungkin jarang ya yang ditanyakan ya. Paling juga, Bang pusing. Kalau matematika kan kadang, Bang itu 19-nya dari mana? Bang itu 2-nya dari mana gitu. Oh, nama YouTube-nya Antonio Nurhega. Nanti di akhir ya akan ini. Paham ya, insya Allah ya, ngerti ya. Nanti kita belajar yang lebih ini, yang meja bundar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. X lebih tua daripada N, E lebih muda daripada A, T lebih muda daripada N, X lebih muda daripada E, N lebih tua daripada T. Maka yang termuda adalah TKD gak ada bahasa Inggris ya. X lebih tua daripada N. Berarti saya tulis di sini ya. X lebih tua daripada N. Saya tulis di tengah-tengah, takutnya ada yang lebih tua dan yang lebih muda lagi. E lebih tua daripada A. Berarti saya tulis di bawahnya dulu deh. E lebih tua daripada A. T lebih muda daripada N. Berarti saya bisa tulis di sini nih T-nya nih. T lebih muda daripada N. X lebih muda daripada E. X lebih muda daripada E. Berarti ini lebih tua ya.
Ini kan berarti kebalik saya. E lebih muda daripada A. Berarti saya salah ya di sini ya. Yang ini saya salah ya. Yang ini saya salah. E lebih muda daripada A. Berarti di sini A lebih tua daripada E, gini kan ya. Oke. Maaf ya tadi salah ya. Mungkin efek kelelahan. X lebih muda daripada E. Berarti E itu lebih tua daripada X. Nah, E di sini. Sementara A lebih tua daripada E. Oke, maka yang paling muda adalah T. Oke, jawabannya adalah yang D. Adakah yang ditanyakan teman-teman? Kenapa A? Yang ditanyakan adalah yang termuda. T ya. Ulang. Oke, kita coba diulang nih. X lebih tua daripada N. Berarti X lebih tua daripada N gitu kan ya. Kemudian E lebih muda daripada A. Berarti A itu lebih tua daripada N kan. Daripada E. Nah gitu ya. T lebih muda daripada N. Berarti N itu lebih tua. Nah gini. X lebih muda daripada E. Berarti di sini udah E itu lebih tua daripada X. Nah, ini kan A itu lebih tua daripada E. Jadi di sini A. Oke. Kita ke soal Kak. Ke soal berikutnya. Dalam suatu ujian, nilai Rara lebih tinggi daripada nilai Sita. Reni mendapatkan nilai tertinggi. Nilai Joko lebih tinggi daripada Rara. Sinta mendapatkan nilai lebih rendah dibandingkan dengan Rara, tetapi lebih tinggi daripada Sita. Urutkan kelima anak berdasarkan nilai dimulai dari yang tertinggi adalah. Di sini kalau misalnya ada kata kunci ya, Reni mendapatkan nilai tertinggi. Diurutkan dari yang tertinggi berarti hanya ada kemungkinan ada B dan C. Ya karena ini Reni yang tertinggi ya. Oke, kita mulai kerjakan. Rara lebih tinggi daripada Sita. Berarti saya tulis ini Rara lebih tinggi daripada Sita gitu kan. Kemudian Reni mendapatkan nilai tertinggi. Oke, Reni aku taruh di sini. Kemudian nilai Joko lebih tinggi daripada Rara. Berarti di sini ada Joko nih. Joko. Kemudian Sinta mendapatkan nilai lebih rendah dibandingkan dengan Rara, tetapi lebih tinggi daripada Sita. Oh, berarti di sini ada Sinta ya di sini ya. Sinta. Oke. Nah, berarti pas 5 orang. Reni, Joko, Rara, Sinta, dan Sita. Jawabannya adalah yang C. Oke. Ada yang ditanyakan teman-teman? Boleh kalau mau sharing, barangkali saya juga kadang suka salah ya dalam menjelaskan. Tidak ada hitung-hitungan tapi bikin susah juga ya. Oke. Lanjut. Oke. Halo Vili. Ada Vili teman saya, ketua BLM ya. Kalau aku BEM. Enam mahasiswa duduk berurutan dalam ujian wawancara. Tini tidak bersebelahan dengan Salim dan atau Tia. Nila duduk di dekat dengan Tia. Tini duduk di dekat Jufri dan Jufri duduk di sebelah Nila. Salim tidak ingin didahului Harto dan Harto bersebelahan dengan Tini. Tia duduk di urutan terakhir. Nah, ini bagaimana sih cara mengerjakannya? Oke.
Ini kita masukkan dulu yang sudah pasti ya. Jadi ya nyari yang pasti-pasti aja deh. Nah, ini Tia duduk di urutan terakhir. Berarti saya tulis di sini Tia. Oke, Tia. Kemudian mari kita masukkan per kalimat di sini. Tini tidak bersebelahan dengan Salim atau Tia. Belum bisa dimasukkan. Nila duduk di dekat dengan Tia. Oh, Nila duduk di dekat dengan Tia. Berarti di sini ada Nila. Kemudian Tini duduk di dekat dengan Jufri, belum bisa dimasukkan, dan Jufri duduk di sebelah Nila, berarti di sini Jufri. Oke, Jufri, koma. Yang samping Jufri itu siapa? Tini ya. Tini duduk dengan Jufri. Oke, Tini di sini Tini. Kemudian Salim tidak ingin didahului Harto dan Harto bersebelahan dengan Tini. Oke, berarti di sini bersebelahan dengan Tini adalah Harto dan Salim ya, karena tidak ingin didahului oleh Harto. Berarti yang ditanyakan adalah siapakah yang duduk di urutan keempat. Berarti ada Salim, Harto, Tini, Jufri. Berarti yang duduk di urutan keempat adalah Jufri. Kemudian soal di bawahnya, urutan tempat duduk dari pertama adalah, ya kita tinggal yang atasnya aja udah kita kerjakan ya. Salim, Harto, Tini, Jufri, Nila, dan Tia. Yang mana nih? Salim, Harto, Tini, Jufri, Nila, dan Tia. Oh, yang A ya. Oke, ada yang ditanyakan teman-teman? Ataukah saya kecepatan dalam menjelaskannya? Atau kelambatan? Perbandingan senilai. Sepertinya kemarin sudah dibahas ya. Mungkin nanti ke depannya ada lagi. Ada lagi kita ngebahas tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Itu sering keluar ya. Oke, nah ini lumayan ya menurut saya yang duduk melingkar. Tadi kan antrian, sekarang duduk melingkar. Atau mau bahas duduk di pelaminan. Nah ini meja bundar, baru aja ditanyakan meja bundar. Meja bundar. Oke, mari kita bahas. Saya bacakan dulu. Pada suatu jamuan makan malam, 8 orang eksekutif muda, ada Aldo, Dadang, Lisa, Lulu, Gagah, Mamad, dan Rani, dan Tio, duduk mengelilingi meja bundar. Gagah duduk berhadapan dengan Aldo, Mamad duduk di antara Tio dan Lisa. Lulu dan Lisa duduk tepat berhadapan. Tio duduk 2 kursi terpisah dari Aldo. Bila Mamat dipisahkan oleh 2 kursi dengan Dadang, pernyataan yang benar di bawah ini adalah titik-titik. Oke. Nah, caranya, oke, saya kasih ruang dulu ya, biar enak gitu ngerjakannya ya. Kita buat dulu lingkaran. Kalau kita ujian kan kita dikasih kertas ya teman-teman ya. Kalau untuk mengerjakan ini kita harus gunakan kertas ya, jangan dibayang-bayang di kepala, nanti kepalanya muter-muter, kecuali kalau yang udah expert banget. Oke, kita buat dulu meja buah lingkaran, anggap ini adalah lingkaran ya teman-teman ya. Oke, kemudian karena ada 8 orang, jadi kita buat seolah-olah 8 orang duduk berhadapan. Oke, nah gini ya. Kemudian kita masukkan pernyataan yang pasti. Nah ini, Gagah duduk berhadapan dengan Aldo. Berarti kita tulis ini, saya tulisnya kiri kanan aja deh. Gagah berhadapan dengan Aldo. Kemudian Mamat duduk di antara Tio dan Lisa. Belum bisa kita pastikan. Lulu dan Lisa duduk tepat berhadapan, juga belum bisa dipastikan. Tio duduk 2 kursi terpisah dari Aldo. Berarti 2 kursi terpisah dari Aldo. Ini Aldo kan di sini kan, berarti terpisah 2 kursi. Boleh teman-teman ke bawah, boleh juga ke atas. Coba saya akan nulisnya ke atas. Barangkali teman-teman ada yang bawa coret-coret, teman-teman ke bawah yang si Tio-nya ini. Saya tulis di sini Tio. Nah, ini berarti sudah kita masukkan, yang ini sudah kita masukkan. Nah, kemudian pernyataan yang bisa kita masukkan lagi adalah yang ini. Mamat duduk di antara Tio dan Lisa. Tio-nya kan sudah ketemu ya, berarti di sini Mamat, di sini Lisa. Kemudian yang bisa dimasukkan lagi,
Lulu dan Lisa duduk berhadapan. Berarti di sini adalah Lulu. Lulu gue ya. Kemudian yang pernyataan terakhir, bila Mamat dipisahkan 2 kursi dengan Dadang. Pernyataan yang benar di bawah ini adalah berarti Dadang itu terpisah 2 kursi dari Mamat. 1, 2. Berarti di sini ada Dadang. Padadang, Padudung. Nah, yang belum masuk siapa ya? Oh, Rani. Nah, pernyataan yang benar adalah Mamat dan Rani dipisahkan 2 kursi. Enggak ya, dipisahkan 3 kursi, berarti salah. Mamat dan Aldo duduk berhadapan, salah juga. Dadang dan Tio duduk berhadapan. Ini ada Dadang, ini ada Tio duduk berhadapan. Ya, benar ya. Lisa duduk di sebelah Gagah. Beda ya, Lisanya jauh di sini. Kemudian Rani duduk di sebelah Tio, jauh juga Rani ke Tio. Nah, jawabannya adalah yang C. Ada yang tadi bikinnya Tio-nya di sini juga sama aja hasilnya. Misalnya bikin Gagah dan Aldonya atas bawah juga bisa sih. Oke. Ada yang ditanyakan teman-teman? Terlalu cepat nggak? Oke. Peluang. Mungkin di kesempatan lain ya. Malam ini saya akan bahas logika analisis dan figural. Oke. Lanjut. Masih di meja bundar. Untuk pelajaran selain tes kemampuan dasar seperti kimia, fisika, saya belum menguasai ya teman-teman ya. Oke, malam besok peluang ya. Oke, peluang mendapatkan hati dia gitu ya. Oke, kita bahas lagi yang meja bundar lagi. Pada acara diskusi persiapan tes SKD CPNS, sebuah kelompok belajar yang beranggotakan 8 orang, ada Budi, Dwiki, Luna, Hafiz, Gebi, Muhram, Rini, dan Tony, duduk mengelilingi satu meja bundar dengan aturan sebagai berikut. Yang pertama, Gebi duduk tepat berseberangan dengan Luna, Budi duduk di antara Tony dan Hafiz, Rini duduk selang 1 kursi dengan Luna, Dwiki dan Tony duduk tepat berhadapan, Tony duduk di sebelah kiri Gebi. Posisi yang tepat untuk Muhram adalah titik-titik. Nah, ini tipe soalnya sama persis dengan soal yang sebelumnya. Silakan teman-teman kalau mau mengerjakan dulu boleh. Saya kasih kesempatan 1 menit atau bagaimana nih? Atau kita kerjakan sama-sama? Oke, kita kerjakan sama-sama aja ya. Karena saya jam 9 mau pulang nih. Saya masih di kantor. Sama-sama. Oke, saya buat dulu lingkaran di sini ya. Ini anggap aja lingkaran. Oke. Kemudian kita buat garis seolah-olah 8 orang berhadapan. Oke. Sama-sama Bang. Saya bilang terima kasih sama-sama Bang gitu ya. Oke. Gebi duduk tepat berseberangan dengan Luna. Kita masukkan pernyataan yang sudah pasti dulu yang ini ya, Gebi dengan Luna. Berarti di sini Gebi, di sini dengan Luna gitu ya. Nah, kemudian Budi duduk di antara Tony dan Hafiz juga belum pasti. Rini duduk selang 1 kursi dengan Luna. Tunggu dulu ya yang ini juga ya. Selang 1 kursinya karena gak tahu kiri gak tahu kanan. Dwiki dan Tony duduk tepat berhadapan. Tony di sebelah kiri Gebi. Nah ini Tony di sebelah kiri Gebi bisa nih. Nah kan si Gebi kan berhadapan dengan Luna ya, berarti menghadapnya ke sini. Berarti ke sebelah sini itu yang berlawanan jarum jam itu adalah kanan, yang ke sini itu kiri. Berarti Tony di sini, Tony. Nah berarti ini bisa masuk ya. Kemudian Dwiki dan Tony duduk tepat berhadapan. Berarti di sini Dwiki ya, Dwiki. Kemudian mana lagi? Budi duduk di antara Tony dan Hafiz. Oke, berarti Budi ya di sini ya, nggak mungkin Budi di sebelah kanan Tony karena udah ada Gebi. Berarti di sini Budi di antara Tony dan Hafiz. Berarti di sini ada Hafiz. Kemudian yang mana lagi? Rini duduk selang 1 kursi dengan Luna. Berarti selang 1 kursi. Kalau ke sebelah kanan Luna itu kan nggak bisa ya, udah penuh. Berarti di sebelah kiri. Berarti di sini ada Rini.
Oke, tempat yang masih kosong adalah buat muhram karena datangnya paling akhir, bilangnya OTW padahal lagi mandi. Jadi dia berhadapan dengan Hafiz, yang mana A di antara Gebi dan Rudi, B di antara Gebi dan Hafiz. Di antara Gebi dan Budi itu ada Tony ya, bukan ya. Di antara Hafiz dan Gebi, Hafiz dan Gebi jauh banget. Tepat bersebelahan dengan Luna, bersebelahan dengan Luna bukan. Tepat berhadapan dengan Hafiz, tepat ya, yang D jawabannya. Yang E tepat berhadapan dengan Budi, bukan juga. Oke, jawabannya adalah yang D, dodol. Adakah yang ditanyakan teman-teman? Oh, ada yang bertanya nih teman-teman. Boleh dikelain kenapa Tony duduknya di situ Kak? Oh, di sini nih. Tony duduk di sebelah kiri Gebi. Nah, ini kan Gebi kan di sini ya, teman-teman ya. Gebi di sini. Kemudian menghadapnya kan ke Luna ya, berhadapan. Kita seolah-olah kita menghadap ke Luna. Berarti sebelah kiri dari Gebi itu ya sebelah sini ya, searah jarum jam. Teman-teman boleh sih menaruh misalnya Gebinya mau di sebelah kiri kanan juga boleh. Atas bawah juga boleh. Oh ya teman-teman, kiri bukannya arah lawan jam. Enggak. Coba teman-teman dihadapkan seolah-olah teman itu di sini nih. Misalnya saya di sini nih, Luna di sini nih. Luna menghadap ke Gebi. Nah kan, kira-kira sebelah kiri yang mana? Kirinya berarti searah jarum jam ya, kanannya berlawanan jarum jam. Oke, waduh ini kok coret-coret. Sekarang kita ke soal berikutnya. Sebelum kita masuk ke soal figural, kayaknya ini soal terakhir tentang posisi duduk deh, atau logika analisis sih. Oke. 8 orang A, B, C, D, E, F, G, H sedang rapat bersama menggunakan meja persegi panjang dan 4 kursi yang saling berhadapan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, E dan G duduk di kedua ujung meja pada sisi yang sama. Yang kedua, C duduk berseberangan dengan A dan F. Yang ketiga, D duduk di ujung meja tepat berhadapan dengan E. Yang keempat, H duduk tepat bersebelah dengan B. Jika G dan H duduk berhadapan, yang duduk di antara B dan D adalah siapa? Titik gitu ya. Oke, mari kita kerjakan bersama-sama. Ada 4 ya, berarti persegi panjang 4 kursi saling berhadapan. Oke, saya gambar dulu mejanya, anggap aja ini meja ya. Oke, 1, 2, 3, 4. Saya taruh saja deh 1, 2, 3, 4 gitu kan, ada 4 meja dan kursi berhadapan. E dan G duduk di kedua ujung meja pada sisi yang sama. Oke, saya tulis E dan G di atas aja ya. Boleh di atas, boleh di bawah sih. Kemudian C duduk berseberangan dengan A dan F, belum bisa ditentukan ya. Kita tunda dulu baru yang ini. D duduk di ujung meja tepat di hadapan dengan E, berarti D di sini. Oke. Kemudian H duduk tepat bersebelahan dengan B, belum bisa dipastikan juga. Jika G dan H duduk berhadapan, berarti G dan H duduk berhadapan ya di sini ya. Nah, apalagi yang bisa dimasukkan? Yang ini sudah ya, yang ini nih. H duduk tepat bersebelahan dengan B, berarti kita tulis di sini B. Oke. Sudah sini teman-teman bisa menebak nggak kira-kira jawabannya yang mana? Nah, yang belum masuk adalah yang nomor 2. C duduk berseberangan dengan A dan F ya. Nggak mungkin kan A dan F yang di bawah. Kenapa? Karena di bawah cuma ada 1 kursi yang kosong, berarti di sini adalah C. Pertanyaannya, duduk di antara B dan D adalah siapa? Ya, jawabannya adalah yang C. Terus yang di atasnya siapa? Ya, di atasnya bisa A atau F, bisa A atau F juga. Gak perlu dicari sih. Oke, teman-teman, ada yang ditanyakan? Kita lanjut ke ini, silakan lihat petunjuknya ya, petunjuk. Tentukan satu gambar dari gambar-gambar yang tidak mempunyai persamaan dengan gambar yang menjadi pertanyaan. Jadi kita cari gambar yang berbeda ya kalau kita menemukan soal yang seperti ini. Oke.
Akademik Polri ya. Semoga nanti Akademik Polri ya bisa ya. Oke, A, B, C, D, dan E. Kira-kira yang berbeda yang mana ya? Kira-kira ya. Wah, ini udah banyak yang menjawab. Jawabannya adalah yang E. Ya benar ya, yang E karena jumlah sudutnya. Yang A sudutnya itu ada 1, 2, 3, 4. Yang B ada 1, 2, 3, 4. C ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka jawabannya adalah yang E. Kemudian soal berikutnya. Silakan teman-teman, ada A, B, C, D, dan E. Kira-kira yang mana jawabannya? Gampang juga sih. Masih gampang ini mah. Oke, ada yang jawab A. Oke, A. Oke, kita bahas. Yuk, yang A itu di luarnya itu segi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudutnya ada 6, sementara yang dalamnya kayaknya agak beda ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, dalamnya ada 8. Sementara yang B itu 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sama, yang C juga sama, tanpa sudut. Nah, kalau sudah menemukan satu yang beda dan yang duanya itu sama, ya udah pilih aja sih, gak usah di ini ke belakang, kecuali kalau waktunya itu banyak ya. Oke, sayang ini gak ada nomornya ya. Kalau ada nomornya bisa enaknya. Oke, nomor berikutnya saya kasih nomor dulu deh. 1, 2, 3, 4 ya. Oke, nomor 3. Oke, silakan kita amati yang A itu ada apakah yang beda? Lingkaran hitam putih sama ya, hitam putih semua ya. Kemudian ininya nih. Ini ya kotak di sini ya beda ya, gitu ya. Nah, kotak di sininya beda ya. Gitu kan ya. Kita coba yang B-nya kotaknya kira-kira sama enggak? Nah, yang B dan C itu sama ya kotaknya ya, seperti ini. Oke, yang D juga kotaknya sama seperti ini. Oke, maka jawabannya adalah yang A. Ya benar yang A. Oke, dari yang sama kayak yang A. Oke, nomor 4 sepertinya mudah ya. Bisa kelihatan lah dari jarak jauh juga. Tuh yang pas buka soal langsung tahu jawabannya ya. Nomor 4 silakan teman-teman. Ini nomor 5. Oke, ya beda sendiri ya. Busur panahnya ada di ujung ya. Kayaknya terlalu mudah ya. Bener kan, terlalu mudah ya ini ya. Apalah kita belajar yang mudah-mudah dulu. Oke. Kita ke soal berikutnya. Silakan teman-teman, ada A, B, C, D, dan E. Kira-kira nomor 5 yang mana jawabannya ya? 5 E, kenapa E? Alasannya apa teman-teman, kenapa E gitu tuh? Kalau di ini jawabannya adalah yang D. Ya benar sekali, ada yang jawab yang Mas Aju D, soalnya bangun ruang, yang lain bangun datar. Benar ya, yang ini tuh bangun ruang. Jadi berbentuknya itu apa nih? Kotak persegi ya, persegi panjang. Jadi ininya bangun ruang, kalau yang lainnya itu bangun datar. Oke, benar ya. Jadi ya benar, yang D, yang 5 adalah yang D karena yang di dalamnya itu adalah bangun ruang. Coba teman-teman perhatikan baik-baik ya, mungkin kejauhan ya. Nah, ini kan bangun ruang ya. Jadi 3 dimensi yang di bawahnya. Ya, karena ini bangun ruang, gak kelihatan ya tadi kejauhan ya, sayanya ya. Oh ya, cukup ngecoh emang. Balok ya, bener balok. Aduh, saya kebalik kubus tadi saya bilang ya. Persegi. Nah, sorry, mungkin kekecilan juga ya. Jadi teman-teman melihatnya kurang jelas. Nomor 4 kurang paham. Nomor 4 ini karena yang lain itu busur panahnya itu di tengah-tengah, tapi yang ini busur panahnya di samping. Oke, terima kasih teman-teman bagi yang sudah membantu jawab ya. Barangkali saya lagi fokus ke soal terus ada yang bertanya, saya lewat
teman-teman boleh jawab. Oke. Berapa soal lagi nih? 3 soal lagi. Oke, mari kita cermati ini nomor 6. Oke. Pertama kita lihat yang paling menonjol dulu. Kita lihat tanda panahnya di sini ya. Tanda panahnya itu berlawanan jarum jam gini ya, berlawanan jarum jam. Ya, yang A, yang B tanda panahnya berlawanan jarum jam. Yang C berlawanan jarum jam juga. Yang D searah jarum jam ya dia ya tanda panahnya ya. Beda sendiri, yang lain ngalor ya dia ngidul. Nah, ini juga berlawanan jarum jam. Berarti yang beda sendiri adalah yang D. Kalau misalnya yang lainnya arahnya sama, baru kita bisa membedakan lihatnya dari titik-titiknya ya. Barangkali ada yang beda gitu. Oke. Kemudian soal nomor 7, soal nomor 8 gini. Oke, nomor 7 silakan teman-teman kerjakan. Oke. Oke, kita kerjakan yang nomor 7. Untuk mengerjakan soal ini kita bentuk dulu satu patokan bangunan. Misalnya saya mau patokannya itu persegi di sini, persegi di sini. Nah, misalnya saya lihat sebelah kiri atau searah berlawanan jarum jam kubus itu adalah bintang. Nah, berikutnya di soal yang nomor B saya juga patokannya kubus lagi. Terus kemudian saya tarik yang berlawanan jarum jam. Oh, ternyata bukan bintang nih, tapi kayak ketupat ya. Coba saya lihat yang C. Dari kubus ini kita tarik ke sini. Oh, ternyata yang bintang, berarti A dan C ada kesamaan, B beda sendiri. Kita tuh langsung aja pilih yang B saat kondisi kepepet ya. Misalnya yang D dan E-nya kita abaikan juga gak apa-apa. Tapi karena kita lagi belajar, kita bahas ya. Coba yang D. Ini kemudian sebelah berlawanan jarum jam bintang, sama ini berlawanan jarum jam itu ada bintang. Oke, jawabannya adalah yang B. Kemudian kita yang nomor terakhir ya. Terakhir. Oke, kita lihat dari segitiganya dulu deh. Nah, segitiganya ini menghadap ke sana deh, ke searah jarum jam lah, sono. Kemudian yang B juga kalau searah jarum jam. Nah, yang C beda sendiri nih. Yang C nih berlawanan jarum jam. Saya lingkarin aja dulu deh. Yang D juga ya ini searah jarum jam. Yang E juga searah jarum jam. Oke. Oke, itu saja teman-teman yang kita bahas kali ini. Kita jumpa lagi. Semoga besok kita bisa bertemu lagi. Besok bahas apa? Peluang atau perbandingan senilai berbalik nilai? Lagi. Rekomendasi tablet ya, Samsung juga bisa sih, Samsung Galaxy S6 juga bisa, yang Lite juga bisa sih. Udahan sih, bentar lagi mau pulang, mau beres-beres perbandingan. Oke. Dua-duanya boleh ya. Lagi boleh deh, kita 10 menit lagi ya teman-teman ya. Campur-campur. Matematika ya, kita hitung-hitungan ya. Besok jam 8 ya. Oke. Mudah-mudahan ini kalau matematika agak lama sih. Ini kayaknya ada perbandingan juga sih di sini nih. Nah, ini perbandingan kayaknya di nomor ini, perbandingan nih nomor 2. Nomor 2 dan nomor 3 kayaknya perbandingan deh. Oke. Kita bahas yang ini.
Ahmad, Bahtiar, Chandra, dan Doni membagi 144 jeruk. Ahmad menerima 10 buah lebih banyak daripada yang diterima Bahtiar, 26 lebih banyak daripada yang diterima Doni, dan 32 lebih banyak dari yang diterima Chandra. Banyak jeruk yang diterima Ahmad adalah Nah, kita tahu nih Ahmad, Bahtiar, Chandra, Doni punya 144 jeruk. Berarti ada Ahmad ditambah Bahtiar ditambah Chandra ditambah Doni adalah 144 jeruk gitu kan ya. Kemudian ada di sini Ahmad menerima 10 buah lebih banyak daripada yang diterima Bahtiar. Berarti Ahmad itu sama dengan Bahtiar ditambah 10. Bisa kita rubah Ahmad dikurangi 10 sama dengan Bahtiar gitu ya. Sepakat ya teman-teman ya. Karena 10-nya pindah ruas. Kemudian 26 lebih banyak dari yang diterima Doni. Berarti Ahmad itu sama dengan Doni ditambah 26. Nah, kita bisa balik Ahmad 26-nya pindah ruas dikurangi 26 sama dengan punyanya Doni. Kemudian 32 lebih banyak dari yang diterima Chandra. Berarti Ahmad itu sama dengan Chandra ditambah 32. Ahmad dikurangi 32 sama dengan Chandra gitu. Nah, kita sudah punya persamaan B, D, dan C. Tinggal kita substitusikan aja. A ditambah B itu apa sih? A dikurangi 10. A dikurangi 10. Boleh pakai kurung juga boleh, gak pakai kurung juga gak apa-apa. Kemudian C itu siapa? C itu adalah A dikurangi 32. Jadi A dikurangi 32. Dan D itu siapa? D itu adalah A dikurangi 26. A dikurangi 26 sama dengan 144. Nah gini. Kita punya berapa A? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4A. Negatif 10 dikurangi 32 adalah negatif 42. Negatif 42 dikurangi negatif 26 adalah negatif 68 gitu ya. Sama dengan 144. Maka 4A sama dengan 144 ditambah 68. 4A sama dengan 144 ditambah 68 berapa ya? Kita hitung manual deh. 144 ditambah 68. Ini 2. 5 tambah 6 11 ya. 11 212 berarti 212. Berarti A sama dengan 212 dibagi 4. K akan sama dengan berapa? 40 lagi. 53. 53. Jawabannya yang mana? C. Cendol. Ada yang ditanyakan teman-teman, kok nyimpen 2? Mana yang nyimpen 2? Kok nyimpen 2? Oh iya, ini nyimpennya 1 teman-teman. Ini salah pulpen, ini bukan salah. Maksud saya itu 1 di sini. 112. 212. 212. Ya, 212 ya. Gak apa-apa, salah sekarang gak apa-apa ya. Yang penting jangan salah nanti. Lebih baik salah sekarang daripada salah nanti. Ya. Silakan kita. 4-nya pindah ke belakangnya dibagi atau dikali. Ya, kenapa? Karena dibagi di sini. Karena ini kan perkalian ya. Jadi pindah ke belakang, jadi pindah ke seberang, jadi pembagian. Kita ke 2 soal terakhir deh teman-teman. Udah jam sekian mau pulang. Saat ini Panji menuju pegunungan dari rumahnya. Ia berangkat dari rumah pukul 5.30. Minggu lalu kecepatan Panji 40 km per jam sehingga sampai tujuan dalam waktu 6 jam. Saat ini Panji meningkatkan kecepatannya menjadi 60 km per jam. Pukul berapa ia sampai di pegunungan? Nah,
Ini perbandingan senilai ya, perbandingan senilai atau berbalik nilai ya? Oh, berbalik nilai, teman-teman. Jadi ini ada kecepatan dan waktu gitu ya. Misalnya ini kecepatan dan waktu. Boleh kita hitung jarak dulu juga boleh, misalnya pakai rumus kecepatan juga boleh, pakai rumus perbandingan juga boleh, yang mana teman-teman yang menguasai. Kecepatannya adalah 40 km per jam, waktunya jadi 6 jam. Panji meningkatkan menjadi 60 km per jam. Berapakah waktu yang ditempuh gitu kan. Nah, kalau berbalik nilai itu, ini kan kecepatannya bertambah ya, dari 40 ke 60 bertambah. Berarti waktunya itu berkurang ya, karena ini lebih cepat. Nah, ini yang dimaksud dengan berbalik nilai. Satu variabel bertambah, variabel lainnya akan berkurang, atau sebaliknya, satu variabel berkurang, variabel lainnya akan bertambah. Nah, ini berbalik nilai. Rumusnya adalah gimana? Banyak lagi rumusnya kalau udah ketemu kayak gini. Bisa misalnya 60 dikali X, 60 dikali X akan sama dengan 40 dikali 6 gitu. Nah, X sama dengan 40 dikali 6 dibagi 60. Coret-coret sisa 10, 40 dibagi 10, 4. Oke, jadi Panji akan sampai pegunungan dalam waktu 4 jam dari jam 5.30. Ya, 9.30. Nah, gitu caranya. Oke, soal yang di bawahnya sama nih, soal yang di bawahnya itu sama juga nih, yang di sini nih, yang tri. Silakan teman-teman kerjakan, nanti kita samakan jawabannya. Soal pakai rumus yang jarak bisa pakai rumus yang jarak juga bisa misalnya kita tentukan dulu jaraknya ya. Jarak itu JKW, jarak itu kecepatan dikali waktu. Nah, kita ketemu jaraknya, kemudian kita bagi lagi. Bisa kok, bisa banget. Oh, keatasin ya, sorry, saya ngasih contoh soal gak dikeatasin. Oke. Vili menjawab jam 10. Oke, nanti di akhir dikasih SS ya. Bagi yang selalu mengikuti lab saya pasti tahu ya, di akhir dikasih SS. Tapi bukan SS krim ya. Screenshot maksudnya. Oke, mari kita kerjakan. Nah, Tri akan berangkat dari Jakarta ke Brebes menggunakan mobil. Ia berangkat dari rumah pukul 5 WIB. Dengan kecepatan 100 km per jam, Tri akan sampai tujuan dalam waktu 4 jam. Jika kecepatan Tri 80 km per jam, maka pukul berapa ia akan sampai di Brebes? Tadi temennya ada yang bilang, katanya, Bang, kalau pakai rumus jarak bisa enggak pakai rumus jarak kecepatan waktu ya gitu ya. Bisa banget teman-teman. Jadi kalau mengerjakan soal ujian tes kompetensi dasar, CPNS, kedinasan itu tidak berlaku satu rumus ya. Bahkan mungkin kalau kita udah sering pakai logika juga bisa gitu. Nah, kalau tadi karena ada yang bertanya tentang perbandingan berbalik nilai senilai, jadi saya bahas menggunakan perbandingan gitu. Oke. Jadi kalau misalnya mau menggunakan rumus kecepatan, kalau rumus kecepatan kan gini kan, JKW gitu kan ya. JKW, jarak itu kecepatan dikali waktu. Berarti kita hitung dulu jaraknya adalah kecepatan dikali waktu. Kecepatannya itu ada 100 km per jam, waktunya itu 4 jam. Berarti jaraknya adalah 400 km. Nah, sementara si Tri mau menggunakan kecepatannya itu adalah 8 km per jam. Jadi waktu itu adalah waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya itu 400 km dibagi 80 km. Maka waktunya adalah 5 jam. Nah, jawabannya 5 jam dari jam 5 berarti 10. Oke. Ada yang mengerjakan menggunakan rumus perbandingan berbalik nilai. Cara yang nomor ini pasti hasilnya sama ya. 5 jam ya. Jadi hasilnya sama kalau misalnya menggunakan rumus perbandingan berbalik nilai juga hasilnya akan sama.
Oke, bagi yang teman-teman yang mau screenshot, oke saya kasih kesempatan buat screenshot, tapi sebelumnya